Desa Kalioki merupakan desa hasil pemekaran desa Kali. Dinamakan Desa Kalioki karena berdasarkan sejarah serta pengakuan generasi turun-temurun bahwa sudah ada pemerintahan tahun 1500-an yang dipimpin oleh Raja atau Ratu Oki dengan pusat pemerintahannya di tempat bernama Batu. Desa Kali sudah terbentuk sekitar 375 tahun yang lalu. Sekian lamanya terbentuk, maka bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Desa Kalioki yaitu 929 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 294 kakak dan memiliki keberagaman agama yaitu Kristen dan Islam. Desa Kalioki merupakan desa agraris, di mana di bagian barat terdapat hamparan hutan dan ladang yang subur. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bertani atau bercocok tanam, dengan hasil utama adalah kopra, cengkih, padi, cap tikus, gula aren, dan palawija. Ketua Desa Kalioki, Panli Pungulu, dan saya menjabat dari tahun 2015 hingga 2021. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan yang ada di Desa Kalioki ini sudah berbagai macam, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Ya, dalam pembangunan fisik sudah ada berapa yang kami bangun, termasuk jalan-jalan desa yang dulunya belum tersentuh dan kami telah membangun, dan saya perlu sampaikan 98% jalan di pemukiman sudah dibangun. Begitu juga dengan jalan perkebunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 kami tetap memasukkan anggaran, termasuk jalan-jalan perkebunan yang lalu sudah terdampak longsor, sehingga kami perbaiki jalan-jalan infrastruktur pertanian, termasuk pembangunan sarana umum perkantoran. Saya telah membangun kantor desa, balai pertemuan umum, 2 kantor jaga telah saya bangun, dan pemanfaatan itu dirasakan oleh masyarakat Desa Kalioki. Dan yang paling penting di tahun 2020 telah kami bangun sarana wisata Danau Bulilin di Desa Kalioki yang sudah dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini, sehingga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat dalam hal penjualan kuliner, termasuk pembangunannya ke depan akan kami lanjutkan. Dan ini akan menjadi ikonnya Minahasa Tenggara, dan khususnya akan menjadi hal yang baik, ikonnya dari Desa Kalioki untuk peningkatan ekonomi ke depan. Sarana-sarana perekonomian, bantuan-bantuan melalui Karang Taruna, gereja, dan lain-lain itu tetap kami perhatikan, termasuk pemberian bantuan bagi siswa-siswa miskin yang berprestasi lewat memberikan bantuan seragam sekolah. Ada seni budaya juga, Tabasaran, yang telah kami bina. Sarana kesehatan, Posyandu, selalu kami laksanakan. Dan ada banyak hal lagi. Tentu semua ini kami persembahkan untuk masyarakat Desa Kalioki. Perlu juga saya sampaikan bahwa Desa Kalioki telah berkembang pesat. Di tahun 2015 ketika saya menjabat, indeks desa membangunnya di Kalioki itu sangat tertinggal.
Tetapi puji Tuhan di tahun 2019 kami boleh mendapat predikat Desa Maju. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Dari tertinggal, sangat tertinggal, berkembang dan maju, itu bukan hal yang main-main. Tetapi itu semua kami boleh raih atas kerjasama antara pemerintah, perangkat desa, BPD, bahkan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada. Untuk penataan danau ini, dalam pengalaman ini baik dan menjangkau kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya Desa Kalioki ini tidak ketinggalan, tetap dalam tahapan berkembang fisik maupun mental dan pendidikan. Harapan ke depan lebih baik dan lebih dilestarikan karena masyarakat kami ini sebahagian yang ada di sini adalah nelayan. Kompleks yang ada di sini nelayan dan mau piara ikan lewat jaring. Mengharapkan ke depan kalau boleh ada uluran tangan dari pemerintah. Perbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintah ke pusat pemerintahan kecamatan berjarak 2 km, ke pusat pemerintahan kabupaten berjarak 18 km, dan ke pusat pemerintahan provinsi berjarak 110 km. Di bagian utara, Desa Kalioki berbatasan dengan Desa Betelen 1 Kecamatan Tombatu. Di bagian timur, berbatasan dengan Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu. Di bagian selatan, berbatasan dengan Desa Banga Kecamatan Toluaan Selatan. Dan di bagian barat, berbatasan dengan Desa Kali Kecamatan Tombatu. Luas wilayah Desa Kalioki yaitu 1.243 hektar. Terdiri dari kawasan lindung 41 hektar, kawasan pertanian 36 hektar, kawasan perkebunan 1.133 hektar, kawasan permukiman 18 hektar, dan danau 15 hektar. Sejarah pemerintahan desa, nama hukum tua setelah berdirinya desa, pejabat periode 29 Desember 2006 sampai 2007 oleh Bapak Johannes F. Pondalos, definitif periode tahun 2007 sampai 2015 oleh Bapak Johannes F. Pondalos, definitif periode tahun 2015 sampai sekarang oleh Bapak Fanli M. Pongulu. Baik, saudara-saudara, saya akan menanggapi dengan tanggapan-tanggapan dari yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, bahkan masyarakat, bahwa tentang pengelolaan pariwisata yang ada di Bulilin Kalioki ini, yaitu yang pertama, harapan dari masyarakat akan memberikan bantuan berupa benih-benih ikan, baik ikan nila maupun ikan mas dan lain sebagainya, ikan air tawar. Kami akan menanggapi bahwa itu akan kami masukkan dalam RKPDes untuk pembangunan di tahun 2022
dan di tahun 2021 akan ada peningkatan dan pengembangan ikan air tawar melalui keramba-keramba yang akan dikelola oleh Karang Taruna. Dan di situ akan menarik minat wisata dengan membeli pakan dari kami, memberikan ikan langsung, memberikan makanan ikan langsung oleh pengunjung-pengunjung itu sebentar, dan yang pasti akan berdampak ekonomi bagi masyarakat. Dan tentu kami akan memberikan bantuan berupa benih, bahkan bukan hanya benih, termasuk pakan akan kami berikan bantuan. Lebih lanjut juga menanggapi masyarakat yang untuk menambah wisata yang ada di Kali Oki. Ini yang kita bangun di tahun 2020 ini baru awal. Kami baru merintis di awal dan kami akan lanjutkan. Yang pertama, di tahun 2021 ini kami akan membangun Flying Fox termasuk dengan sepeda gantung. Yang dia akan dimulai dari puncak gunung sana dan turun di danau sini. Dan selanjutnya ada beberapa spot-spot fotoboat. Pengembangan termasuk perahu sudah ada 3 unit yang kami siapkan, tinggal untuk diluncurkan. Begitu juga dengan sepeda air. Sepeda air kami akan coba untuk menganggarkan di tahun ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pariwisata ini. Begitu juga dengan pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi di sini sudah kita lihat ada beberapa kios yang kami buat dan sudah beroperasi. Itu semua untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Di dalamnya ada 13 kepala keluarga yang sudah beroperasi, berjualan di tempat ini. Ada juga 3 keluarga di kafe yang untuk pengembangan pariwisata sekaligus menambah ekonomi dari masyarakat. Ke depan saya berharap agar mari kita sama-sama menopang program pemerintah desa agar supaya desa Kali Oki lagi lebih maju, lebih hebat dan lebih dikenal di mata masyarakat umum. Sini kami juga sebab kami bangun di tempat ini untuk pariwisata, karena banyak hal yang kami tawarkan, yaitu yang pertama yang tentu danau Bulilin. Kedua, spotnya ada Gunung Soputan. Dan ada juga jembatan, termasuk yang telah kami bangun ini wisata-wisata, fotoboat dan wahana-wahana yang akan kami tambah di tahun ke depan. Dan tahun depan juga kami merencanakan untuk membangun swimming pool atau kolam renang di sini termasuk dengan wahana-wahananya. Itu menjadi rencana kami. Lagi di kebun contoh mitra organik. Nah, ini kebun contoh dari termasuk Pak Hukum Tua yang sebenarnya Seiko yang sama dengan kriteria begini, yang di dekat-dekat rumah yang bisa terjangkau. Ya, dan melalui Pak Hukum Tua Vanli Pengulu, Desa Kali Oki dinobatkan sebagai Desa Percontohan Vanili Sulawesi Utara di Kali Oki. Ya, inilah salah satu komoditi unggulan dari Desa Kali Oki dan perlu kita kembangkan ke depan. Selamat siang, kami dari Kepala Sekolah Mekambean Desa Kali Oki perlu untuk diketahui bahwa berdirinya PAUD Mekahambean Desa Kali Oki pada tahun 2020. Sebagai kepala sekolah ditunjuk oleh Hukum Tua Desa Kali Oki lewat SK Hukum Tua Desa Kali Oki. Dan untuk diketahui,
PAUD Mekahambean Desa Kalioki masih satu atap dengan TK Pantekosta Kalioki. Selamat siang. Ya, saya sebagai pemimpin TK Daniel Pantekosta Kalioki, dan untuk bangunan TK Kalioki ini berdiri pada tahun 1978 dengan memiliki luas 166,5 meter bujur sangkar dengan status milik dari yayasan. Untuk jumlah siswa yang ada di TK Daniel Pantekosta Kalioki berjumlah 14 siswa, 6 laki-laki dan 8 perempuan. Dan untuk sementara kegiatan belajar mengajar oleh karena adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan belajar mengajar dari TK ini dilaksanakan secara luring. Dan kami dari TK Daniel Pantekosta Kali mendapatkan bantuan berupa DAK BOP dari pemerintah Kabupaten Misalnya Tenggara, dan ada juga alat permainan yang diberikan oleh pemerintah Desa Kalioki. Dan yang menjadi harapan kami ingin ada ketambahan permainan, yaitu permainan luar seperti ayunan atau perosotan. Itu yang menjadi harapan kami untuk pemerintah Desa Kalioki. Saya pribadi membuka usaha pembuatan tela batako. Ini juga bagian dari suatu bentuk membuka peluang kerja untuk teman-teman yang ada. Berikut juga ada usaha kelapa biji. Ini juga bagian dari agar supaya masyarakat dari Kalioki sini tidak harus bawa kelapa ke desa yang lain. Jadi mengurangi biaya transportasi. Itu pasir keras yang digunakan untuk mencampur untuk pembuatan tela batako. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa yang biasa kita kenal ini hadir di negara tercinta Indonesia, dana desa dikucurkan di semua desa yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya di Desa Kalioki, Kecamatan Tombatu. Nah, di belakang ini kita bisa lihat sama-sama ada potensi alam yang dikembangkan oleh Desa Kalioki lewat hukum tua, pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Kalioki, lewat mekanisme perencanaan, musyawarah dan sebagainya. Desa berhasil mengembangkan potensi alam yang ada di sini. Dan dengan adanya tempat-tempat seperti ini, potensi alam di sini bisa digali. Bukan hanya itu, banyak sekali pengunjung yang datang ke tempat ini. Secara otomatis, ekonomi kerakyatan di sini bisa bangkit. Sehingga pendatang-pendatang, pengunjung-pengunjung yang ada datang di sini bukan hanya dari Desa Kalioki, tapi juga dari luar desa. Ini merupakan potensi yang luar biasa yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Kalioki dan juga bisa mendatangkan keuntungan bagi desa sendiri. Dan kedepannya ketika tetap dengan dana desa ini, desa bisa mengembangkan dengan fasilitas-fasilitas yang bisa lebih lengkap. Dan danau ini adalah merupakan
satu potensi yang ada di desa ini. Sehingga dengan adanya dana desa ini, pemerintah yang ada Desa Kalioki bersama dengan masyarakat yang ada, mereka sudah mengikuti tahapan-tahapan proses perencanaan. Jadi apa yang mereka lakukan ini bukan tiba akal, tapi menyesuaikan dengan visi dan misi daripada hukum tua yang tertuang satu dokumen namanya RPJMDes. Dan sudah tertuang di situ tentang pengembangan yang ada di sini. Nah, lewat musyawarah masyarakat mengusulkan untuk mengembangkan potensi yang ada di sini, sehingga apa yang kita lihat sekarang ini adalah bagian daripada program pemerintah Jokowi yang dikucurkan lewat dana desa, dan pemerintah Kalioki merespon. Mereka sangat bangga, sangat terbantu karena dari tahun ke tahun penggunaan dana desa di Kalioki itu sangat mantap mereka lakukan. Baru di dalam pelaksanaannya, Ketua melihat ternyata ada potensi, ada pengangguran dalam tanda kutip, sehingga di sini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan sendirinya pengangguran itu mulai berkurang. Diharapkan ke depan juga sesuai dengan program-program daripada pemerintah ada desa sini yang tertuang dalam satu dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes akan dikembangkan lagi sehingga menjadi ikon bukan saja di Desa Kalioki, tapi ikon dari pemerintah Minahasa Tenggara, mensupport daripada program-program dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di bawah pimpinan Bupati Pak James Sumeda. Dan masyarakat sini sudah berkomitmen, kami juga di tengah pendamping tetap terus mendampingi dalam proses-proses kegiatan tahapan-tahapan ini sehingga bisa menghasilkan apa yang diharapkan menuju kepada desa yang mandiri yang bisa melaksanakan semua program-program ini. Dan harapan kita, begitu juga harapan Kuntua ke depan, semoga ini bisa juga diikuti oleh desa-desa yang lain yang ada di kabupaten kota yang lain. Untuk itu, atas nama tenaga ahli P3MD Kabupaten Minahasa Tenggara menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah yang ada di Desa Kalioki bersama-sama dengan masyarakat yang ada di desa sudah merespon akan pembangunan yang ada di desa dalam penggunaan dana desa yang baik dan benar. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat orang semua. Mari jo ke Kalioki, mari torang kunjungi destinasi wisata yang ada di Kalioki, yaitu destinasi wisata Danau Bulilit.